Aku pernah nyetir dari Bandung ke Sumedang, dari Bandung ke Padalarang. Aku pada saat itu nggak tahu bahkan kayak NGO ini ngapain gitu, kan sih the power of the pepet. Di Growth Lead itu tiap hari nangis. Susah belajar bahasa Inggris, tapi setelah ada ini tuh untuk tips and trick belajar bahasa Inggris, cara berkarir di NGO internasional. Nah, menariknya dari Sob Education adalah Halo Solvis, perkenalkan gue Lutfi. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita pengen ngobrol-ngobrol tentang gimana sih serunya kerja di NGO internasional. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial, wanita muda 3C, cerdas, cerah, cemerlang, Velia. Yeay. Velia ini adalah seorang growth lead di Self Education, salah satu NGO internasional yang berfokus di bidang pendidikan di Bandung, tapi beroperasi secara global, salah satunya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Jadi kita langsung kenalan dulu yuk, Solvis, dengan Velia. Gimana sih serunya kerja di NGO internasional dan gimana cerita beliau bekerja di salah satu NGO internasional tersebut. Langsung aja. Velia, silakan mungkin memperkenalkan secara singkat gimana sih kerja di NGO internasional. Sebenarnya tadi udah dikenalin ya, tapi nggak apa-apa, kenalan singkat lagi. Halo semuanya, halo Solvis, perkenalkan aku Velia. Saat ini aku adalah Growth Lead di Sob Education Foundation untuk Indonesia. Dan saat ini kesibukannya kerja aja, kerja terus setiap hari sama bisnis kecil. Oke. Boleh diceritain sedikit dulu kuliah di mana sih, Vel? Aku itu lulusan S1-nya Telkom University. Halo, ada anak Telkom. Telkom. Halo. Nah, aku di jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika atau MBTI. Terus pada saat bergabung dengan Sob Education, aku dapat kesempatan untuk jadi fellow di salah satu program yaitu American Express Leadership Academy di Thunderbird School of Global Management, Arizona State University. Oh, keren banget. Vel, bisa nggak diceritain dulu awal karir di Sob Education itu seperti apa? Wah, oke. Ini ceritanya agak panjang. Karena ini membekas banget sih buat aku, Vi. Tapi singkatnya begini, waktu itu aku itu ada magang wajib dari kampus. Pada saat itu aku tuh angkatan COVID, jadi waktu itu susah banget nyari magangnya karena magang-magang yang udah aku daftar gitu pada close. Terus yang udah lama aku apply pun tiba-tiba kayak ditolak gitu aja. Nah, pada saat itu aku nyari nih bareng sama teman-teman, dan teman-teman dari jurusan aku itu pengennya kerjanya sama gitu loh, kayak startup, corporate gitulah ya, kerjaan anak manajemen lah. Nah, terus pada saat itu aku karena udah susah banget nih nyari magang gitu kan, akhirnya aku ketemu nih ada info tentang Sob Education. Aku pada saat itu nggak tahu bahkan kayak NGO ini ngapain gitu, tapi aku baca-baca aja lah, Sob Education ini terus menarik gitu. Akhirnya aku daftar magang, terus aku berpikir kayak aku banting setir aja gitu ya, banting setir, berpindah haluan gitu, meninggalkan teman-temanku ini karena kan jadi saingannya berkurang dong. Yep. Nah, akhirnya aku daftar keterima jadi intern, jadi marketing campaign intern pada saat itu di proyek COVID. Oke. Berarti waktu awal kerja di NGO internasional ini bahasa Inggrisnya udah bagus ya? Wah, enggak dong. Oh, belum. Enggak sama sekali. Jadi aku itu dulu pas gabung bahasa Inggrisnya itu enggak layak dibawa untuk kerja gitu, karena bahasa Inggrisnya tuh masih yang gimana sih, conversational hari-hari gitu, nggak advance lah, not even intermediate. Oh gitu. Jelek banget dulu bahasa Inggrisku tuh. Terus gimana bisa sampai jago kayak sekarang nih? Wah, belum lah, masih belajar. Tapi dulu itu emang karena kecemplung sih, the power of the pepet. Karena kan waktu itu aku pas baru masuk, beruntungnya nih dapat mentornya itu sosok yang luar biasa, Ibu Thalita Amalia yang sekarang menjadi CEO-nya Sob Education Foundation. Oke.
Nah pada saat itu Bu Talita udah bilang kayak kamu nih harus bisa bahasa Inggris, karena waktu aku masuk itu bener-bener langsung kerja sama tim internasional, sama yang dari Singapura, dari India gitu. Gimana kalau bisa bahasa Inggris, kan harus bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya dari beliau aku belajar caranya belajar bahasa Inggris mandiri, tapi tetap harus disiplin dan konsisten, dan ada hasilnya gitu. Even aku tuh nggak inget kapan ya aku jadinya bisa berbahasa Inggris gitu, karena itu tadi belajar mandiri, dilatih, disiplin, konsisten, ada hasilnya gitu. Berarti semua orang bisa ya? Bisa banget, dan aku waktu itu lihat pakai apa yang ada di depan mata aja. Jadi aku nggak yang aduh harus les nih atau harus keluar negeri dulu nih, enggak. Aku yang ada di depan mata pada saat itu ya learning platformnya Self Education gitu, karena kan aku bekerja untuk ngasih orang-orang akses ke sini juga kan. Akhirnya aku berpikir aja lah yang pakai gitu, dan Bu Talita juga akhirnya oke, kamu harus belajar 15-30 menit sehari, kalau enggak dimarahin gitu kan. Akhirnya ya udah aku belajar nih pakai learning platformnya Self Education, dan gratis juga kan. Ada hasilnya ternyata. Mantap, inspiratif sekali nih ceritanya. Boleh tahu juga nggak sih, kan sekarang menjabat sebagai growth lead nih, apa sih sebenarnya yang dikerjain sebagai growth lead itu? Jadi growth lead itu tiap hari nangis. Tiap hari nangis. Sedih? Enggak dong, nggak nangis sedih. Nangis terharu. Gitu. Kenapa? Karena kan kalau growth lead itu aku langsung ke lapangan ya. As in, maksudnya bukan benar-benar ke lapangan setiap hari, tapi aku benar-benar langsung keep in touch sama beneficiaries, sama penerima manfaat gitu. Dan aku tuh ngelihat gitu gimana mereka struggle untuk belajar aja tuh susah gitu. Tapi dengan adanya Self Education gitu, mereka tuh grateful sekali gitu. Bahkan ada, aku mau share juga, aku bawa ini. Ini adalah surat dari salah satu beneficiariesnya Self Education. Wow. Ini dari Tessa namanya, dari Flores. Jadi Tessa ini sudah belajar sama kami kayaknya dari awal tahun lalu gitu ya, atau 2 tahun lalu. Nah, dan Tessa ini benar-benar menyampaikan di suratnya, mungkin nanti editor bisa ditampilin ya. Gitu. Ini dilihatin suratnya dari Tessa. Tessa ini tuh susah belajar karena keterbatasan device dan sinyal. Jadi dia itu dapat bantuan dari sponsor kami HDI, karena HDI kerja sama Self Education untuk ngasih akses nih anak-anak ini belajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya Tessa dapat kesempatan ini, dia manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar bahasa Inggris. Itu dia benar-benar bilang kayak, wah sebelumnya tuh aku susah belajar bahasa Inggris, tapi setelah ada ini tuh aku bahasa Inggris tuh kayak benar-benar di depan mata aku gitu. Dan Self Education, nah menariknya dari Self Education adalah kami itu nggak cuman ngasih nih belajar gitu, tapi kita benar-benar cari apa ya yang beneficial buat mereka, apa ya yang membuat mereka ini selalu termotivasi untuk belajar. Nah akhirnya salah satu yang kami lakukan adalah bikin learning challenge. Nah learning challenge-nya ini sekali. Iya, jadi mereka itu akan dapat macam-macam dari belajar sama Self Education. Ada kesempatan workshop, ada praktis bahasa Inggris langsung sama penutur asing, dan enggak menutup kemungkinan juga hadiah uang tunai gitu. Nah ini yang didapat sama Tessa. Dan dia juga manfaatkan ini untuk dia itu ngambil tes, kalau nggak salah taekwondo gitu ya. Nah karena dia nggak ada uangnya, dan akhirnya karena dia rajin belajar, dia dapat uang ini, dia daftar tuh tes gitu untuk dipakai lah uangnya untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dia juga. Jadi dia juga bilang nih di surat ini, wah ini aku nangis lagi nih. Dia bilang, Self Education, terima kasih untukmu, dan akan kukenang sebagai pelajaran yang menarik bagiku, karena bermain sambil belajar adalah hal terindah dan termenarik dalam hidupku. I love Self Education. Ini alasan aku bangun pagi itu terharu gitu ya, terus punya semangat terus untuk membantu anak-anak ini. Kurang lebih gitu kalau jadi growth. Wah, keren banget ya, ternyata di NGO International itu bisa punya karir yang dampaknya besar. Betul. Tapi secara personal juga banyak banget perkembangannya ya, Vel. Iya, betul sekali. By the way, ada cerita menarik lagi nggak sih, pengalaman-pengalaman apa yang kamu dapatin selama bekerja di NGO International? Pengalaman izin buat aku sendiri. Kalau buat aku sendiri banyak banget ya. Aku ngerasain banyak banget hal yang berubah dari aku. Cara aku bicara, cara aku bersikap.
cara aku menanggapi, berpikir juga ya, itu semuanya berubah. Karena Soul Education itu bekerja di NGO internasional ya, kan orangnya dari berbagai macam negara, sudut pandang beda-beda, cara bicaranya beda-beda, lalu latar belakangnya, wah ini aku nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya banyak banget yang luar biasa gitu. Jadi aku banyak belajar dari orang-orang ini dan membuat aku secara pribadi tuh bertumbuh menjadi aku yang beda gitu dari yang pertama kali aku join di sini. Dan juga kesempatan-kesempatan lain nih yang akhirnya aku dapatkan karena aku ada di Soul Education ini. Salah satunya karena sebelum di megang Indonesia, aku itu megang untuk seluruh Asia kan. Jadi karena di Indonesia dilihat growth-nya tuh menjanjikan banget, kayak harus ada dedicated person yang in charge, yang bertugas gitu. Akhirnya aku di Indonesia sekarang. Nah sebelumnya itu aku bahkan keluar negeri untuk ketemu sama partner kami di luar negeri, partner implementasi. Jadi itu mereka yang ada anak-anaknya yang mau dibantu sama Soul Education. Nah itu kami aku sih datengin ke sana gitu sama tim. Nah itu seru banget. Iya, nah itu kesempatan-kesempatan ke luar negeri itu tadi yang aku nggak pernah kepikiran sih. Maksudnya untuk bekerja terus bisa ke luar negeri sambil jalan-jalan gitu. Nanti foto-fotonya bisa di-share mungkin? Boleh. Ini editor nanti di sini ya, ting gitu. Banyak fotonya yang aku share. Nah itu yang akhirnya bikin aku kayak wah, ini kesempatannya oke banget nih untuk aku bertumbuh, dan aku ngelihat juga beneficiaries nggak cuma di Indonesia, dan juga kesempatan lain kayak ikut conference di tahun lalu itu, di tanggal sekarang nih tanggal 3 ya, ini aku tahun lalu itu baru mendarat di Korea untuk conference juga gitu. Terus apalagi ya itu sih beberapa kesempatan untuk mengunjungi negara-negara lain. Untuk bisa tahu juga dari teman-teman NGO lain kan banyak, jadinya networking ya di field yang sama, itu seru banget sih. Jadi aku tahu nih NGO yang lain tuh ngapain sih, apa sih yang mereka bantu gitu, dan gimana sih cara mereka kerja. Itu aku juga belajar banyak. Berarti di tahun 2023 ke 5 negara lebih kayaknya. Wah keren banget nih teman-teman Solvis, pasti banyak yang mau kerja gini nih. Mau kayaknya sih. Iya pasti mau. Kalau kayak gitu ceritanya sih pasti banyak teman-teman Solvis yang jadi tertarik. Nah ngomong-ngomong, banyak nih yang nanya kerja di NGO itu sebenarnya dibayar nggak sih? Oh ini banyak banget sih ya aku dapat pertanyaan ini, tapi jawabannya adalah dibayar. Dibayar cukup lah. Cukup untuk banyak hal. Ya. Oke. Terus aku juga sering dapat nih pertanyaan dari saudara, teman-teman, kalau kerja di NGO tuh di lapangan terus ya? Itu kayaknya tergantung NGO-nya. Tapi kalau untuk Soul Education sih aku ya, itu lumayan balance sih. Ada yang di lapangan, ada juga yang aku harus stay di kantor tapi tetap keep in touch sama beneficiaries, itu juga ada. Contohnya kalau misalkan ke lapangan itu aku ada beberapa case yang menarik. Salah satunya itu aku pernah nyetir dari Bandung ke Sumedang, dari Bandung kepada Larang. Itu buat ketemu beneficiaries kami. Dia itu ngasih akses pendidikan buat teman-teman sekitarnya. Jadi mereka yang satu itu tinggal di Sumedang, dia itu jalan ke rumahnya itu, nanti aku kasih deh videonya di sini. Untuk jalan ke rumahnya itu panas banget susahnya. Jadi udah jalan raya, nemu desa, nyebrang, nemu desa lagi, nah itu baru dia tinggal di situ gitu. Dan itu tuh dia keterbatasannya luar biasa, device iya, sinyal iya gitu. Tapi dengan semua keterbatasan ini dia percaya aja kayak ya dari mana lagi aku mau belajar, nggak ada tempat kursus, nggak ada guru yang emang mau kesana ya, namanya tadi nyebrang desa segala macam gitu. Akhirnya ya orang tuanya mendukung nih ketika anaknya bilang ini ada nih learning platform, aku belajarnya di rumah aja, terus kalau aku konsisten nih aku bisa bagus gitu, dan aku bisa ngasih ke teman-teman sekitarku nih ada platform ini gitu, teman-teman desanya. Akhirnya dengan support dari sponsor kami unconnected.org itu kami kunjungin dan kasih dia device sama HP pada saat itu, dan juga sekalian kartu perdana supaya dia bisa belajar terus kan, itu sebagai bentuk apresiasi. Dan itu sama yang kami kunjungi di Padalarang itu.
Jadi mereka ini sama-sama akses ke rumahnya itu lumayan susah, tapi nggak Semangatnya iya, tinggi ya. semangatnya tinggi. Mereka banyak loh anak-anak di lapangan ini yang semangat belajarnya luar biasa, tapi ya itu tadi nggak ada dukungan dari lingkungan dan juga dari apa namanya device-nya nggak mencukupi lah kalau misalkan dia harus akses banyak hal online gitu. Nah sama ada case lainnya, aku juga nyetir sendiri lagi dari Jakarta ke Bogor, Bogor ke Sukabumi, di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Cicurug dan Parungkuda. Nah itu juga, itu nggak kalah sulitnya ya, namanya jalan pegunungan. Tapi ketika aku nyampe sana tuh rasanya terbayarkan gitu, Vi. Karena yang aku lihat itu anak-anak bener-bener mereka makasih banget. Mereka bilang kayak, wah ini tuh ada program kayak gini tuh membantu banget karena di sini kami juga mau les mahal dan juga jarang ada les yang bagus gitu. Terus mereka dengan orang tua yang masih lingkungannya masih tradisional lah gitu ya. Akhirnya orang tuanya pun juga yang kayak udah kamu di sini aja kerja sekitar sini di pabrik kayak di mana kayak gitu. Sementara anak-anaknya ini setelah aku dengar mereka pengen kuliah di Inggris, pengen kuliah di Amerika gitu dan untuk bisa dapat kesempatan itu mereka harus bisa berbahasa Inggris ya. Jadi ketika Soul Education datang nih, kalian belajar bahasa Inggris gratis pakai learning platformnya, wah luar biasa senangnya dan sampai aku mau pulang itu aja sampai ditungguin di depan mobil gitu kayak Lucu banget. gitu. Aku ini deh apa namanya janji rajin belajar karena ini udah gratis gitu. Nah itu salah satu kesempatan yang aku dapetin ketika kerja di lapangan gitu yang lihat langsung nih gimana respon mereka terhadap apa yang dilakukan sama Soul Education gitu. Inspiratif banget. Jadi keterbatasan itu nggak jadi hambatan ya, Vel? Betul, termasuk keterbatasan jarak. Jadi kalau tadi aku langsung turun ke lapangan tuh mereka. Tapi Soul Education tuh juga punya komunitas belajar online gratis yang mau gabung boleh. Di description box nanti ada joinnya description box ya. Nah itu mereka punya akhirnya lingkungan yang saling dukung dan itu aku nanti kasih screenshotnya juga, mohon editor minta tolong lagi ada nanti screenshotnya di sini. Itu mereka benar-benar grateful banget adanya komunitas ini. Kenapa? Karena mereka ngerasa ini lingkunganku udah nggak mendukung. Ketika berbahasa Inggris malah dibilang so Inggris ngapain pakai bahasa Indonesia aja. Banyak yang kayak gitu ya. Iya banyak kayak gitu. Terus mereka ini nggak punya temen ngobrol lah gitu. Sementara kalau di Soul Education ya kita ada sesi sama penutur asing. Terus juga dengan mereka gabung ke komunitas ini, tentunya mereka bergabung sama orang-orang yang emang pengen belajar juga gitu kan. Jadi mereka benar-benar wah makasih banget akhirnya dengan adanya komunitas ini kami bisa ngobrol punya teman bicara tanpa harus canggung lagi. Dan semua yang kan itu belajarnya juga pakai learning platformnya Soul Education ya. Itu juga membuat mereka ngerasa kayak oke, apa nih yang bisa dilakukan supaya komunitas ini tetap jalan juga gitu. Dan itu satu hal yang membuat aku ngelihat ternyata jarak tuh nggak berpengaruh juga gitu. Kayak emang mau belajar ya ada aja gitu jalannya. Dan itu kemarin rame karena dibantu sama Bu Talita juga kan di Instagram. Ternyata banyak yang pengen ikut komunitas ini. Sekarang udah ada 12 grup. Wow. Saking gak cukupnya udah banget. Berarti teman-teman Solvis jangan mau ketinggalan ya, masuk grup harus daftar. Betul, ada di description box nanti ada linknya dan ada CP-nya juga. Mungkin nanti aku kontak personnya aku taruh juga supaya bisa tanya-tanya. Oke. Nah, sekarang aku pengen minta tips and trick nih dari Velia. Gimana sih buat teman-teman Solvis mungkin yang pengen bisa lebih jago bahasa Inggris sama pengen berkarir di NGO internasional, bisa di-share tips and trick beberapa? Oke. Boleh. Untuk tips and trick belajar bahasa Inggris, sebenarnya sih nggak ada tips yang gimana-gimana selain nyemplung aja sih kayaknya ya. Kayak aku kan juga kepaksa gitu ya. Karena udah kecemplung terus ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalkan kalian memang mau belajar bahasa Inggris, yang penting jangan takut sih. Karena aku melihat masalah yang aku temuin di lapangan dan di beneficiaries itu, mereka tuh biasanya kayak aduh aku tuh mau belajar bahasa Inggris
Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris ya. That's the point gitu. Dia nggak bisa bahasa Inggris, ya dia belajar bahasa Inggris kan. Nah, belajar bahasa Inggris itu yang penting kalian nyoba. Karena mereka juga bilang, aduh aku grammarnya jelek gitu. Nah itu tuh nomor sekian guys gitu. Kalian itu hanya perlu, ya percaya aja kalian bisa ngomong gitu. Dan kalaupun sama native speaker, mereka kan biasanya kayak, ya mereka yang penting ngerti gitu kan maksudnya. Nah, berbarengan dengan itu, kalian asah kemampuannya, ikut komunitas, pakai learning platformnya Soft Education. Ini aku nggak jualan karena anyway gratis gitu ya. Kalian boleh pakai, nanti linknya juga ada di bawah. Atau mungkin di sini nih gede. Tolong lagi editor, bantu saya. Banyak nih permintaannya buat editor. Nah, ini kalian bisa scan mungkin ya QR code di sebelah sini itu untuk join learning platformnya yang tadi aku bilang itu gratis. Kenapa aku sangat memaksa nih kalian? Karena aku pun sendiri merasakan gitu. Aku merasakan impactnya gede ke aku. Aku nggak pernah nyangka belajar dengan learning platform yang gratis itu tuh impactnya ternyata gede banget gitu buat aku pribadi gitu. Jadi itu yang bisa kalian manfaatkan, yang terdekat dulu aja lah. Kalau kalian mau nanti ikut kursus ataupun keluar negeri aja sekalian gitu, itu terserah kalian. Nextnya, cara berkarir di NGO internasional. Aku bukan expert sih ya, tapi yang bisa aku bilang adalah apply aja dulu. Karena gak ada yang tahu kan kesempatan seperti apa. Tapi yang jelas kalau mau berkarir di NGO internasional, bahasa Inggris sih. Jadi setidaknya ada nih bekal bahasa Inggris untuk interview. Setelah itu mungkin setelah berkarir di NGO-nya itu baru nanti diasah lagi nih skill bahasa Inggrisnya gitu. Nah tadi yang komunitas belajarnya Soft Education itu nggak cuma belajar bahasa Inggris, jadi kita tuh juga punya career readiness. Sehingga mereka ini tahu nih nanti tips and tricks bikin CV bahasa Inggris gitu. Iya, terus juga nanti ada tips and tricks interview dan lain-lain. Jadi nggak cuman belajar bahasa Inggris doang, tapi yang mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di bidang spesifik gitu, itu juga bisa melalui komunitas tadi. Dan aku sekali lagi aku bukan expert karir, jadi aku nggak bisa ngasih tips apapun untuk berkarir, gimana caranya berkarir di NGO internasional, tapi siapkan aja diri kalian dan play aja dulu. Oke, jadi ini ya apply aja dulu ya. Aja dulu. Thank you banget Velia atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih kembali, Lutfi luar biasa sekali. Ya, dan teman-teman Sofis pasti seneng banget sih dapat informasi yang berharga ini. Mudah-mudahan bermanfaat sih. Pasti bermanfaat banget kok buat teman-teman Sofis. Kalau kalian pengen dengerin obrolan seru kayak gini lagi, jangan lupa komen di bawah ya. Topik apa lagi sih yang kalian pengen tahu tentang Soft Education atau NGO internasional lainnya. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.